Jadi beberapa waktu yang lalu ada kawan kita yang komentar di videoku terkait magang dan juga skripsi di ranah game development. Dan ternyata teman kita yang satu ini tampaknya kesulitan gitu. Jadi di hari Senin kemarin aku berkesempatan untuk membahas ini secara langsung one on one begitu. Dan di video kali ini aku ingin membagikan apa yang sudah eh, kami bahas gitu ya kemarin, dan mudah-mudahan bisa sekaligus membantu teman-teman. Jadi bismillah, aku Manda dan ini yang kemarin sudah aku bahas. Iya, jadi sudah bareng dengan kawan kita, Mas, username Discordnya Sati atau mungkin boleh saya panggil Mas Radit gitu ya. Ya, jadi Mas Radit ini kuliah sekarang semester 8 ya kebetulan, dan ingin mengambil topik game dev. Jadi di sini aku ingin coba ini sih bahas terkait ya kesulitannya Mas Radit. Mungkin kita mungkin bakal mulai dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube, kemudian ya kita coba lebih dalam lagi gitu ya dari pertanyaan yang udah kita apa yang udah Mas Radit kasih detail gitu ya di Discord. Jadi mungkin kita awali dulu gitu ya. Kenapa Mas Radit pengen ini ya topik TA game dev milihnya, atau emang sebelumnya memang belum ada topik, atau memang yang kepikiran untuk apa di semester akhir ini ya tentang game dev gitu. Kalau boleh tahu. Kebetulan emang kepikirannya baru game dev. Oh, game dev. Oke. Iya. Tapi berarti sebelumnya kalau aku lihat dari komen berarti belum pernah terjun sama sekali ya. Mungkin pernah coba ngulik-ngulik tapi karena tutorial hell itu ya jadi kayak berasa tanpa arah gitu ya. Ini sebenarnya mau kemana gitu kan si directionnya, entah apa belajar ngulik sendiri ataupun selama fokus mencari ini ya apa mengerjakan TA itu sendiri gitu. Iya betul Kak. Hmm, Jadi kan oke. selama ini saya sudah ngikutin apa tutorial di YouTube ya. Hmm, Nah itu sebenarnya saya sudah bisa buat sesuai yang di videonya. Cuman ketika saya ngulik sendiri untuk buat apa yang saya mau itu tidak bisa Kak. Masih belum bisa modifikasinya. Oke, belum bisa modifikasinya. Ya, 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 ya. Mungkin nanti sekalian aku pengen tahu tutorial yang udah diikuti apa selama ini, tapi ya kita coba ini dulu ya. Kita coba dari awal dulu. Oke, terkait topik game dev. Itu kan berarti dari yang aku lihat gitu ya di chat udah ada ini ya, udah ada bukan arahan ya, lebih kayak ya udah kayak di ACC gitu sama dosen pembimbingnya Mas Radit gitu ya, kalau kalau misalkan mau ngerjain apa TA game dev itu minimal harus pakai Unity sama apa ya satu lagi, cuman milihnya tadi Unity gitu ya untuk si game engine-nya, sama si gamenya itu harus ada story-nya segala macam gitu ya, story karakter dan gitu-gitu. Iya Kak. Hmm, Tapi sebenarnya saya belum ini apa, belum konsultasi ke dosen yang game. oke. Ya, masih baru apa, eh tanya sama teman yang sudah pernah ambil matkul game. Oh, oh ada matkulnya bahkan ya. Ada. Yeah. Ah, I Kalau see, kata I see. teman saya itu eh, diajarin apa kayak mendesain gamenya, cuman untuk pembuatan gamenya itu tetap belajar sendiri. Oke, untuk pembuatan gamenya tetap belajar sendiri, iya. Sudah pasti sih. Cuman berarti yang apa arahan terkait ini harus ada cerita, harus ada karakter atau gameplay mekanik kayak petualangannya itu lebih apa sebenarnya memang udah dikonsultasikan sama dosen, atau baru 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 kayak ini doang ya, baru kayak di apa ya namanya, di selepet apa ya baru sekedar ya dibahas secara singkat gitu, atau mungkin cuman karena ngelihat oh sebelumnya karena ada yang udah pernah bikin TA game dev ya harus ada ini kayak gitu, atau gimana, ini biar lebih clear aja sih. Iya betul Kak. Jadi hmm kalau skripsi cutting ya, Mm-mm. itu eh, semuanya itu
ada karakternya, ada story-nya, ada main quest-nya gitu. Ya, 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 ya. Oke. Ada main quest, story dan segala macam. Tapi so far udah lihat si apa dia skripsinya kayak gimana gitu, seperti kayak penjelasannya, latar belakangnya apa, udah ada referensinya kah dari TA punya cutting gitu sebelumnya? Eh, se- Sebelumnya itu sudah ada, cuman saya masih itu bingung. Oh, masih bingung ya. Oke, oke, oke. Ya, berarti Iya. kita bahas dari mungkin goals dari TA-nya dulu. Nah, berhubung apa ya? Dari yang aku lihat kan belum ada topik-topiknya gitu ya. Cuman kayak sekedar oh, yang penting jadi game seperti itu. Cuman kayak ada requirement harus ada karakter segala macam seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalkan aku boleh ambil dua sudut pandang gitu ya, kalau untuk TA game itu nggak mesti bikin game yang kayak ada karakter atau storyline-nya, karena apa ya untuk apa TA game sendiri itu sebenarnya bisa ada selain bikin game serius, ya ini juga satu lagi sebenarnya masih game serius juga, cuman ada satu tipe game lagi mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk apa jadi topik TA kayak yaitu gamifikasi. Nah, udah pernah dengar sebelumnya gamifikasi kayak gimana? Sudah pernah dengar, Kak? Udah pernah dengar. Ya, jadi singkatnya itu ketimbang kita membuat game sebagai satu satu unit gitu ya, maksudnya tuh dalam artian ya si game ini memang tujuannya untuk dimainkan dan have fun dan juga ditamatkan gitu kan. Kita bisa juga pilih pendekatan membuat game untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, masalah yang dimaksud apa kalau misalkan terkait gamifikasi ya? Udah pernah tahu game-game kayak Cocoki gitu ya yang ada di Shopee toko oren lah istilahnya, atau mungkin ya di toko hijau juga kan ada gitu ya, event atau mungkin buat apa loyalty program gitu ya, ketika kita main game kita dapat voucher gitu ya, langsung engaging, entah apa penjualannya meningkat drastis atau mungkin eh, transaksi apa pada saat periode tersebut mulai meningkat. Nah, itu sebenarnya kan bisa dijadiin topik juga seperti itu, dan bahkan game yang harus dibikin dengan topik seperti itu tuh bisa jadi cukup mudah gitu. Jadi fokus utamanya nggak kayak bikin mekanik yang kayak gimana-gimana, tapi apakah si game ini tuh bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan atau ingin mengimprove solusi tertentu, entah mungkin kalau gamifikasi kayak ini kalau dipakai di pembelajaran, misalkan kita bikin game edukasi kayak gitu, gimana caranya orang bisa mengerti apa konsep asam dan basa melalui kayak game sederhana, di mana kalau misalkan apa H plusnya divisualisasikan sebagai apa, terus OH min ya kayak gitu ya. Ya aku nggak tahu kalau kalau masnya mungkin ya bisa jadi SMK atau mungkin waktu SMA pernah diajarin, ya bisa jadi kayak gitu. Jadi apa ya, selalu kalau topik topik TA ya apapun, mau itu game serius atau nanti bisa dipertimbangkan gamifikasi, coba selalu ini ya berpacu pada landasan teori latar belakang, sorry. Bukan landasan teori, latar belakang dari masalah yang pengen dipecahin itu apa. Nah, kalau kalau kayak gitu kan sebenarnya kita ngelihat sebenarnya di atau mungkin masnya punya keresahan gitu, entah di apa lingkungan masnya atau mungkin selama masnya sekolah, apa selama masnya sekolah gitu di SMA, apa pelajaran yang sulit dipelajari pada saat itu, kenapa nggak ngerti-ngerti. Nah, apakah itu tuh apakah bukan masnya aja gitu kan yang mengalami masalah tersebut, bisa aja siswa-siswi yang lain gitu, ya siswa-siswi lain di sekolah masnya gitu, di angkatan yang bawah-bawahnya lagi itu juga mengalami hal yang sama ketika belajar materi tertentu. Jadi ingin dicoba mempropos solusi dengan membuat sebuah game untuk apa
untuk memudahkan siswa-siswi belajar gitu. Jadi bisa ditesnya ketika udah belajar ini, ketika dikasih ulangan harian mereka jauh lebih ngerti kayak gitu. Itu kan bisa jadi solusi yang konkret gitu. Ini sebagai contohnya gitu. Atau membuat game untuk apa ya? mm, 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 ya untuk memberitahu kayak oh ini loh dampaknya membuang sampah sembarangan kayak gitu. Itu kan bisa juga sebenarnya. Gamifikasi itu sebenarnya turunannya banyak soalnya pasti selalu berpacu pada latar belakang masalahnya itu. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan game serius juga sebenarnya ya mirip-mirip aja sih kalau misalkan pengen diacukan sebagai latar belakang masalah. Misal kalau aku sih ya, dulu aku kuliah, TA aku itu kan bikin level generator. Nah, ini sebenarnya nggak langsung bikin game tapi malah bikin tools untuk membikin game gitu. Jadi kalau di Unity gitu bikin level itu kayak harus drag and drop satu-satu. Terus kalau misalkan ngebikin apa tanah atau kontur gitu ya buat platforming itu kan capek banget gitu. Bahkan itu baru gray box, belum nanti ketika dibagusin lagi diganti asetnya itu kan apa cukup memakan waktu. Nah, gimana caranya kita pakai level generator buat mempersingkat apa pembuatan level gitu biar kita nggak usah bikin lagi dari awal. Kayaknya mah apa ya, simpelnya nggak mulai dari kanvas kosong tapi lebih ke ya tinggal nambah-nambahin objek aja gitu atau tinggal mau modifikasi kayak gitu. Seperti itu. Mungkin udah kebayang apa dari apa yang sudah aku jelaskan tadi kayak gimana? Baik, Kak. Mm-mm. Oke, Ya terima ini kasih. Sudah mulai i- kebayang. ya udah kebayang lah ya. Ya mungkin aku nggak akan nanya sekarang tapi nanti semisal Mas Radit eh, mulai kepikiran gitu apa yang problem apa yang ingin coba Mas Radit gali gitu ya untuk kedepannya mungkin game bisa menjadi solusi gitu nyempil di situ. Nah, gini, aku juga ya di videoku sudah pernah aku jelaskan ya, tapi mungkin akan aku jelasin lagi. Jadi kalau misalkan apa ya Mas Radit kayak atau mungkin teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya yang lagi semester akhir atau mungkin menuju semester akhir nantinya kayak skripsi itu kan selalu kayak dilihatnya sebagai wah bos terakhir gitu apa ini kayak gitu kayak ngelihat oh apa kating-kating kalian pada stres kerjain skripsi tapi sebenarnya skripsi itu apa gitu dan kenapa skripsi itu ada gitu menjadi tugas akhir gitu dari perkuliahan teman-teman. Jadi anggaplah skripsi itu ya cuman sebagai evaluasi ya teman-teman dipersiapkan untuk bisa dilepas ke masyarakat. Nah, maksudnya itu jadi di masyarakat atau di lingkungan kita kan selalu ada masalah. Nah, nanti mahasiswa itu sebenarnya bakal dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Enggak, bukan menyelesaikan lah, seenggaknya bisa berpikir apa secara sistematis gitu ya berdasarkan apa yang sudah diajarin selama kuliah untuk mengkonstruksikan sebuah solusi untuk masalah tersebut kayak gitu. Terlepas nanti ke depannya masalah itu akan apa solve atau enggak. Kalau misalkan solve ya syukur berarti kan TA kita berhasil, tapi kalau enggak pun bukan berarti TA kita gagal. Tetapi itu kan sebenarnya bisa jadi ada ininya, ada kan kalau di TA itu atau di karya tulis itu selalu di bawahnya itu ada kritik dan saran gitu ya atau mungkin hal-hal apa aja yang tidak tercapai kenapa ini bisa gagal itu kan bisa kita detilkan kenapa solusi ini tidak berhasil, kenapa solusi yang saya propose itu ternyata tidak tepat untuk apa untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kan sebenarnya biar apa ya biar nanti ke depannya ketika ada mahasiswa naik ke semester akhir diharapkan ya kedepannya bisa menyelesaikan masalah tersebut atau mungkin itu kan solusi apa TA-nya Mas itu kan harusnya diupload gitu ya ke apa ya namanya yang Sinta-Sinta itu pokoknya diupload bisa dibaca oleh apa instansi pendidikan yang lain gitu kan untuk dijadikan referensi atau mungkin dijadikan topik lain gitu apa yang ingin dia solve ke depannya atau pertanyaan yang belum terjawab di skripsinya Mas atau yang apa belum terselesaikan bisa diselesaikan oleh skripsi selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi gitu doang. Jadi inti utamanya adalah melatih teman-teman untuk berpikir secara sistematis untuk merancang solusi gitu untuk sebuah masalah seperti itu.
gitu. Harusnya ya lebih lebih kebayang lah ya dan nggak terlalu takut. Ini berarti semester akhir ini udah mulai atau belum ya Mas? Semester 8 baru Hmm. mulai, Oh baru mulai. Oh oke. Berarti belum. baru KRS. Ah oke. Jadi masih kayak tahap penyuluhan gitu ya, belum ada garap-garap tertentu, masih tahap ngebuat proposal gitu kan? Ya betul. Ah, oke. Ya, 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 ya. Ha-ah. Tapi maksudku kita balik lagi ke problemnya tadi ya. Kalau misalkan apakah di dalam di gamenya Mas itu harus ada apa? Harus ada karakter, harus ada story segala macam. Menurutku nggak selamanya harus seperti itu. Apa asalkan Masnya bisa memberikan latar belakang yang jelas kenapa ini menjadi kenapa si topik ini tuh menjadi sebuah masalah dan kenapa harus bisa dijawab dengan gamenya Mas seperti itu. Jadi nggak harus ngikutin apa ya ya mungkin kalau misalkan dosen yang bilang ya harus ada karakter segala macam, kalau misalkan kedepannya kita bisa ngobrol gitu ya, diskusi, itu juga nggak masalah. Aku soalnya ya lumayan tertarik gitu ketika melihat ada mahasiswa yang apa mau di jurusan manapun tapi memiliki ketertarikan di game dan ingin mencoba menjadikan game sebagai sebuah apa topik skripsi. Itu juga aku amazed dan juga pengen coba membantu gitu, apa sebisa mungkin seperti itu ya. Contohnya Mas ini gitu. Itu terkait ini ya, kita sebenarnya membahas satu ini dulu ya, satu bagian penting gitu dalam TA, yaitu latar belakang ya. Masnya harus bisa berpikir berpikir kritis, misalkan dari apapun yang Mas alami gitu ya selama hidup. Apakah Mas pernah menemukan sebuah masalah yang kurang lebih terpikirkan, oh apakah solusinya adalah dengan game? Bisa saja seperti itu dan belum ada. Itu kan sebenarnya bisa Mas coba telaah lagi gitu ya. Banyak referensinya orang yang menjadikan game menjadi sebuah solusi. Nggak harus kayak bikin game edukasi, enggak, apapun. Kayak misalkan ya bikin sebuah simulator kayak ini. Ini mungkin belum ada yang terpikirkan topik TA seperti udah ada yang pernah terpikirkan topik TA seperti ini, tapi kayaknya mahasiswanya masih belajar gitu ya, masih semester awal-awal. Jadi ada topik kan, kalau misalkan Masnya tahu jurusan elektro, kalau misalkan ini apa sih namanya tuh, praktikum, itu kan butuh bahan gitu ya. Kalau misalkan nggak ada bahan pun, mereka kan ada aplikasi kayak simulator gitu ya, kayak kayak bikin Figma atau mungkin bikin draw.io gitu ya, bikin diagram tapi udah merepresentasikan komponen-komponen elektro di sana gitu kan, kayak lampu, PCB, terus kapasitor, resistor segala macam. Itu tahu kan ya Mas? Kebayang Oh gitu ya maksudnya. tahu. Ha. Nah, cuman Ya, Nah, cuman kekurangannya kalau cuman pakai skema itu gitu ya, aplikasi kayak draw.io versi elektro itu ya, kekurangannya kita tidak tahu apakah visualisasinya seperti apa atau mungkin komponen apa yang tepat gitu. Bisa aja ya OLED gitu. Meskipun ada hitungannya ini LED ini tuh berapa volt, berapa ampere, tapi kita tidak tahu. Mungkin ketika kita mencari bahannya, bisa saja bahan-bahan yang datang beda, meskipun beda secara bentuk atau secara rupa, meskipun dari segi spesifikasi sama gitu ya, volt dan ampernya kayak gitu-gitu kan. Cuman nah, kalau misalkan ini bisa kita transformasikan gitu ya jadi kayak simulator digital, dimana kayak game-game simulator lah, kayak game apa ya, mungkin kayak lab-lab gitu, atau sesimpel apa ya, mungkin yang keep talking and nobody explode. Itu kan kayak ada bomnya gitu ya, ada komponennya yang harus coba di diffuse satu-satu ya. Kita bisa simulasikan praktikum elektro dengan game gitu, dengan simulator, kayak dikasih lihat oh bahannya gini, oh, atau PC gaming simulator. Itu kan komponen-komponen PC, tapi sebenarnya kan konsep yang sama bisa kita aplikasikan kepada di ranah lain gitu, kayak tadi komponen elektro atau mungkin kimia. Nah, apalagi kimia gitu kan, kimia kan
apa kalau praktikum si bahan-bahannya itu udah mahal, dicarinya sulit gitu ya, harus ada surat-surat kalau mau apa kalau mau pengadaan barang kayak gini. Tapi kalau dengan simulator kita udah tahu reaksinya kalau misalkan ini dicampur ini sudah pasti warnanya berubah seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya oke. Nah, cuman kalau untuk topik TA harusnya ya kita nah ini sedikit ngerembet ke bagian yang lain kan ada topik apa ada latar belakang. Oke, udah kita udah dapat misalnya yang tadi pengen bikin simulasi untuk praktikum elektro entah nanti menggunakan AR apalagi kalau menggunakan AR gitu kan si PCB-nya bisa kita lihat gitu di kamera oh di apa di bidang datar di meja udah tervisualisasi oh jadi komponennya kalau udah jadi kayak gini udah bisa dilihat dipasangnya tinggal kita beli apa dengan spek dan juga model yang sesuai seperti itu untuk setiap komponennya kalau dirakit oh udah sesuai sama skema yang kita bikin di aplikasi AR tersebut bisa aja kayak gitu. Nah lalu apa kalau latar belakang udah jelas kalau untuk beli komponen mahal dan susah dan juga terbatas gitu ya untuk setiap praktikum apalagi kalau misalkan dikasih tugas gitu ya harus ngumpulin alat dan bahan yang udah dipakai tapi bisa jadi pada saat dikumpulkan ada apa ada kemungkinan bisa rusak gitu ya sebelum diperiksa sama dosen bisa saja seperti itu kayak gitu aku nggak tahu gue tidak pernah kuliah di jurusan elektro tapi mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang kuliah di jurusan elektro bisa coba apa konfirmasi gitu ya apakah bener atau salah cuman aku kebayangnya kayak gitu nah kita bayangkan aja hal apa yang bisa berpotensi jadi masalah nggak harus selalu di ranah yang kita apa temui sehari-hari bisa juga kita bisa tanya orang lain kamu dari jurusan elektro punya kesulitan apa kayak gitu-gitu bisa dong jadiin topik nah, bisa aja seperti itu hanya contoh. Nah, kemudian wah, kalau ngelihat topik segede ini gitu ya, kayaknya untuk developmentnya bakal panjang nih, kayaknya 6 bulan atau 1 semester gak akan cukup. Ini mah keburu semester 9 gitu ya. Nggak kan kita pengennya apa masnya insya Allah ya lulus tepat waktu. Kita semua ingin teman-teman di sini lulus tepat waktu karena apa ya yang ngapain kuliah lama-lama gitu ya. Apa jangan jadi penyumbang lah. Seperti itu. Nah, di situ ada apa muncul yang namanya si batasan apa development atau misalkan lingkup atau scope gitu. Batasan dari TA teman-teman. Teman-teman jelaskan batasan di TA-nya teman-teman apa? Apakah ini kan membuat simulator untuk praktikum elektro. Batasannya apa? Kayak batasannya hanya yang disediakan itu untuk TA kali ini hanya komponen-komponen sederhana LED, terus baterai, terus juga AC/DC yang lain kayak gitu. Terus juga disediakan resistor dengan ini ya. Tulis konsepnya dengan tujuan hanya untuk mengetahui bagaimana bentuk asli dari komponen yang dirancang menggunakan divisualisasikan dengan dengan 3D model seperti itu. Misalkan seperti itu. Kayak gitu. Jadi sama lingkupnya untuk komponen-komponen yang bisa dipasang itu hanya seri dan paralel atau hanya seri saja seperti itu. Jadi lingkupnya dibatasin dulu. Nah, bagaimana cara membatasi lingkup? Ya kita harus tahu dulu maksudnya di TA ini tuh apakah ini TA benar-benar original atau sebelumnya ada orang yang pernah membuat seperti itu kan bisa kita jadikan referensi tapi di satu sisi kita bisa jadikan batasannya apa yang sudah terjadi di TA sebelumnya atau di referensi yang kita ambil ya kita tambahkan apa yang belum terjawab di sana ya kita coba jawab seperti itu paham ya maksudnya kan suka ada di TA apa yang di bab terakhir itu ya kritik dan saran apa yang apa kesimpulannya gitu ya apa yang tidak tercapai gitu itu kan sebenarnya balik lagi harus bisa jadi itu potensi untuk bisa kita jawab gitu di topik TA kita seperti itu ya bagaimana. Iya, ini anggap aja dua arah gitu ya, kayak ngobrol diskusi, gak kayak harus aku nunggu beres ngomong dulu baru baru dibales gitu ya, atau mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada yang pengen disanggah itu juga nggak masalah.
Tapi so far paham lah ya apa dari latar belakang sama ruang lingkup si TA-nya gitu ya harus ada apa. Enggak. Mm-mm. Meskipun belum kebayang ya topik yang pengen diambil apa ya enggak itu mah nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Sama nanti konfirmasi aja maksudnya tuh jangan langsung telan mentah-mentah gitu ya. Apa harus ada karakter harus ada apa kan yang bisa dijawab kan sebenarnya nggak harus game consumer gitu. Game consumer ya game yang cuman bisa dimainkan atau apa gitu. Ya enggak gitu. Game tuh sebenarnya multimedia, media interaksi gitu, bisa digunakan untuk apa aja gitu. Ada kan apa kalau misalkan audio gitu ya, audio musik, ada juga audio yang diperuntukkan untuk apa edukasi gitu kayak misalkan Mozart atau segala macamnya kayak gitu-gitu. Selalu ada solusi kalau misalkan ya kita game itu kan ya masuknya kan multimedia multimedia itu ya ya literally hanya sebagai media gitu media untuk menyampaikan pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan di game nya teman-teman seperti itu apa yang ingin coba di solve apa yang ingin coba di apa ditingkatkan gitu ya ya apa yang ingin coba diimprove gitu ya menggunakan gamenya teman-teman seperti itu. Jadi nggak harus ngelihat dulu oh harus ada karakter harus ada story itu mending coba didiskusikan dulu apa 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 boleh atau enggak gitu. Nah karena menurutku yang terpenting itu selain tadi mengacu ke latar belakang ya Mas Radit juga harus coba ini dulu deh apa namanya karena ini informatika ya secara apa konstruksi nanti entah di tata tulis atau mungkin selama pengembangan game tersebut gitu ya di periode tugas akhirnya Mas Radit coba apa ya buat seakan-akan ya Mas Radit mendevelop software beneran seperti itu kayak misalkan mungkin nggak harus pakai GDD bisa aja pakai SDLC gitu ya atau metodologi pengembangan. Nah udah pernah belajar belum kan ada waterfall ada iteratif nah tulis seperti itunya kalau misalkan kalau TA ya, kalau TA udah pasti waterfall sih. Itu udah paling gampang. Jadi dari tahap desain dulu, coba tunjukkan apa metodologinya, ambil referensi metodologi waterfall yang diambil kayak gimana, apakah sampai QA, apakah sampai mana gitu ya. Biar bisa dipertanggungjawabkan. Oh, kenapa metodologi harus ya harus Mas Radit pilih gitu ya atau harus teman-teman pilih karena nanti kan ketika di bab 4 biasanya di bagian pembahasan itu kan seharusnya itu yang kita bahas itu apa yang terjadi selama fase development waterfall tersebut mulai dari konsep sampai dengan implementasi atau sampai dengan testingnya seperti apa gitu. Nah kalau misalkan ada testing ya masnya coba bikin test case-nya juga gitu apa secara fungsional ataupun secara unit yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan nanti dijadiin lampiran seperti itu. Nah kalau misalkan metodologinya udah teman-teman pilih, yaitu udah jadi gampang sebenarnya. Sebenarnya outputnya itu di dalam lampiran harus ada apa aja seperti itu. Dan kalau misalkan mau melampirkan dokumen entah GDD atau segala macam itu sebenarnya nggak harus langsung dilampirkan di TA-nya teman-teman. Jadi TA-nya itu isinya itu kurang lebih apa ya tolong highlight bagian besar yang terjadi selama fase development. Kalau misalkan ada source code ya kasih aja snipsetnya gitu ya source code ini untuk si class atau komponen ini misalkan mengatur logic utamanya game manager kira-kira apa aja flow-nya. Nah terus bagian terpenting dari misalkan ya visualisasi elektro itu seperti apa kayak nyambungin komponennya kasih snipsetnya jangan kasih satu script utuh jangan kasih satu file scriptnya tapi snipsetnya aja bagian algoritmnya seharusnya seperti itu. Mm-mm. Biar ya di satu sisi TA-nya nggak ada yang bisa mengcopy gitu ya ataupun ya kalau kalau ada orang lihat perusahaan udah ada source code ya nih bisa langsung dicetek enggak tapi seenggaknya secara apa secara flow atau algoritmanya gitu ya secara logiknya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dilihat ketika diuji oh berarti ada algoritma apa untuk visualisasi segala macam atau nanti ada translasi rotasi segala macam itu si kontrolnya teman-teman coba mapping apa yang terjadi seperti itu sebenarnya.
Oh iya, aku juga lupa bilang ini. Berarti karena ini baru mulai, berarti untuk template TA atau ya template ini ya makalah atau karya tulisnya itu juga belum dibagikan ya? Itu template-nya sudah ada, Kak. Oh, sudah ada. Nanti mungkin kita bahas kalau Ya, misal kalau kalau misalkan apa aku boleh lihat bisa coba share screen di sini, tapi mungkin tolong di inilah apa biar nama kampusnya mungkin tidak terlihat tidak terlihat gitu ya. Tolong coba diatur. Jangan langsung dari halaman cover, tapi ya langsung aja di bagian apa mungkin daftar isinya aja itu nggak masalah. Ya nanti kalau misalkan sempat atau misalkan mau di share boleh, tapi apa kalau kalau misalkan apa yang aku omongin gini sejalan dengan apa daftar isi yang ada di TA harusnya nggak apa-apa lah ya. Tapi so far gimana? Sudah lebih kebayang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di YouTube ya, barangkali. Ya, ya? sudah kebayang, Kak. Oke. Oke. Sebentar. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan kita mulai yang dari yang pertama dulu lah ya. Bagaimana mendesain game dan alur pembuatan game yang baik dan benar? Ya, mendesain game ya. Nah, ini apa ya? Sebelum kita end goals-nya bukan mungkin nggak game secara general dulu, tapi mungkin fokus utama kita adalah menyelesaikan TA-nya Mas Radi dulu. Jadi kalau untuk mendesain game, sebenarnya kalau misalkan untuk lingkupnya TA ya, aku nggak tahu ini dosennya akan sedetil apa, tapi nanti bisa coba apa diskusikan lagi gitu ya dengan dosen pembimbing atau mungkin dosen yang memang berkutat di game, ya mudah-mudahan kalau misalkan jadi penguji gitu ya nggak tidak terlalu membunuh. Oke, ya kalau kalau misalkan TA game tuh yang aku lihat gini sih untuk mendesain game sesimpel karena kita lingkupnya informatika, minimal itu ya ada SDLC, maksudnya ada metodologi pengembangan yang kita pilih, jadi nggak apa ya nggak eksplisit harus menyertakan dokumen ngedesain game ke dalam karya tulis kita, nggak seperti itu. Paling yang langsung dilihat itu technicalnya, TDD gitu ya, technical design dokumennya seperti apa, kayak rangkuman class-classnya seperti apa. Nah, kalau terkait si class-classnya ini kan udah pernah diajarin bikin diagram class kan. Itu harusnya kalau misalkan di Unity atau game engine yang kita pakai bisa jadi secara flow gak terlalu apa nggak, maksudnya tuh nggak persis apa yang nanti kita implementasikan itu sesuai dengan konseptual diagram yang udah kita rancang gitu, nggak melulu seperti itu karena kan di Unity ya ada aturannya sendiri untuk membuat game objek seperti apa kayak gitu, karena Unity itu meskipun dia itu OP ya, Object Oriented Programming, karena menggunakan C Sharp, tapi secara apa secara behavior Unity itu lebih ke komponen base gitu. Jadi OOP-nya itu berdasarkan komponen. Jadi satu objek itu bisa ada banyak objek-objek lain seperti itu. Ya, sebagai komponen gitu. Nah, tapi kalau balik lagi mendesain game yang baik dan benar, aku mungkin bakal ngasih taunya ini bukan jadi apa ya, bukan jadi standar utama, tapi mungkin bisa jadi apa ya, ya bukan patokan ya. Ya bisa jadi referensi lah buat Mas Radit. Jadi kalau misalkan kita mau mendesain game, apalagi untuk TA, selalu pikirkan end goals dari gamenya itu apa. Kayak gitu. Misalkan ya jadi kita kita mulai dari hal yang besarnya juga, high levelnya dulu gitu. Kayak sesimpelnya kalau udah diajarin terms ini end to end gitu ya. Nah, itu coba Mas Radit bayangkan di game ini tuh sebenarnya player bisa memulai mengakhiri gamenya itu seperti apa, mulai dari goal si gamenya, apakah kondisi menang, win lose solutionnya seperti apa gitu ya. Nah, terus dari situ berangkatlah untuk untuk mencapai win lose condition ini apa yang harus
player lakukan seperti itu, action apa yang harus dilakukan seperti itu. Ketika udah kita dapat gitu, ketika melaksanakan action tersebut atau mengerjakan task atau mengerjakan quest tersebut, apakah ada obstacle yang menghalangi. Nah, seperti itu kan berarti bisa jadi level desainnya gitu ya, ada obstacle-nya entah enemies atau mungkin platform segala macam kayak gitu, atau mungkin ada traps. Nah, itu kan bisa di-define seperti itu. Nah, tapi ya lalu nextnya itu ya dari apa ya, obstacle tadi ya, langsung ya balik lagi mungkin ke awal. Sebenarnya sebelum memulai itu apa yang perlu di setup dulu gitu oleh player, apakah player harus mencari inventory atau mencari barang atau mencari keys untuk bisa lanjut ke objektif yang lainnya kayak gitu. Sebenarnya kayak kurang lebih gitu-gitu, jelaskan dulu secara high level gitu ya, end to end-nya seperti apa. Tapi dalam bahasa ini ya, bahasa bahasa yang lebih sistematis seperti itu, mungkin yang sering teman-teman dengar gitu ya selama perkuliahan. Kalau misalkan ada pembahasan sebuah algoritma seperti itu kan dibahasnya secara sistematis, secara fungsionalnya seperti apa ya, kayak kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Akan lebih baik kalau kalau misalkan ada mau bikin GDD, ya itu lebih baik. Aku di videoku sebelumnya harusnya ya ada video yang terkait template GDD itu, yang bikin game dari nol kalau nggak salah. Itu ada templatenya dan bisa diambil tuh bagian yang kickstart, GDD yang untuk kickstartnya itu kontennya nggak terlalu banyak, harusnya cukup untuk memulai, apalagi bikin prototype seperti itu. Nah, biar apa, dan nanti yang ditulis ke dalam karya tulisnya teman-teman, nanti mungkin di bab bab utamanya ya, bab pembahasannya, yaitu high levelnya aja. Nanti detailnya baru di reference ke lampiran. Nah, untuk lebih lengkapnya, desain game design ini telah dibentuk dalam sebuah dokumen, game design dokumen atau GDD, terus lampirkan referensinya GDD itu terkait apa, GDD yang dapat diakses di lampiran nomor berapa, seperti itu saja, seperti itu kayak gitu. Jadi apa yang ditulis di karya ilmiah tuh lebih ke high levelnya, selalu high level, jangan jangan langsung terjun ke teknikalnya. Maupun kalau misalkan teknikal yang mau dikasih, kasihlah konten terkait teknikal, apakah algoritma generationnya seperti apa, visualisasi atau optimalisasinya apa, atau kayak gimana. Kasihlah yang langsung relevan dengan dengan latar belakang teman-teman, kayak misalkan yang menjawab bagaimana si komponen ini bisa divisualisasikan seperti ini, yang komponen yang berperan untuk menyalakan si skema skema rangkaian elektronik yang sudah dirancang itu ya, seperti ini kayak gitu. Jadi selalu mengacu ke high level, kalau misalkan technical kasih bagian-bagian yang relevan. Karena nanti juga kalau misalkan entah ditanya kalau bagian ini mana, apakah ada atau enggak, itu kan harusnya jadi ini ya, jadi bagian untuk tahap revisi. Jadi di revisi itu lebih ke ya ngubah aja yang kurang-kurangnya seperti apa. Kan orang-orang juga pada kayak ngelihat males revisi lagi ya. Enggak gitu kan. Kalau selama kita sudah menjawab hal-hal dasar gitu ya dari high levelnya gitu di dalam TA kita, harusnya di bagian detailnya kita udah effortnya udah nggak inilah, udah nggak banyak gitu. Sama paling di tata tulis itu juga ya itu juga jadi matter sih, begitu. Itu kalau misalkan mendesain, tapi nggak tahu ini cukup menjawab atau misalkan ada hal lain mungkin yang diekspektasikan keluar dari mulutku gitu ya, terkait si game ngedesain game ini. Karena jujur, karena Mas Radit sendiri belum ada topiknya saat ini ya, kita juga belum tahu apa yang bisa apa yang bisa dieksplor dari topik tersebut seperti itu. Entah nanti game desainnya seperti apa, tapi mungkin mudah-mudahan ketika Masnya udah punya topik langsung kebayang, ternyata mendesain game ya harus dari end to end-nya dulu. Sebenarnya goals dari game ini tuh ngapain gitu. Karena kalau misalkan biar di satu sisi kalau misalkan
apa kita ngelihat latar belakangnya seperti ini. Oh, yang pengen kita coba solve itu ini. Terus kita lihat skopnya. Oh, skop dari TA-nya sebenarnya cuma membahas ini. Nah, berarti kalau kita ngedesain ya kita cuma ngedesain berdasarkan latar belakang dan juga skopnya lingkup yang ingin kita bahas tersebut kayak gitu biar gak kemana-mana. Jadi nggak ada istilahnya overscope gitu tiba-tiba belum bikin karakter segala macam. Nah, ini juga rada nyerempet ke pertanyaan kalau misalkan bikin karakter. Berhubung kita bukan jurusan desain, seharusnya ketika kita menggunakan karakter atau aset-aset gitu ya dari luar, selama itu gratis atau royalty free atau misalkan ya Creative Commons CC segala macam dan juga bisa kita tanggung jawabkan, ya kita coba ini dulu, kita coba ntar nanti didiskusikan lah sama dosennya boleh nggak kalau pakai aset dari luar selama itu dicantumkan sumbernya dari mana, kebutuhannya di TA apa aja, kayak misalkan di bagian aset gitu. Nggak usah dijelaskan secara eksplisit, oh aset monster A dipakai untuk monster level 1, aset monster B enggak, tapi maksudnya kan di dalam kan dari aset-aset monster itu kan sebenarnya itu adalah aset dari misalkan dari satu folder namanya folder enemies gitu ya. Nah, folder enemies digunakan untuk sebagai sprite, yang mana sprite ini itu akan menjadi tampilan visual untuk objek-objek musuh yang ada di game seperti itu. Nah, jadi jelaskannya seperti itu. Jadi nggak eksplisit dijelasin satu-satu ini untuk apa, ini untuk apa, untuk apa. Tapi kalau misalkan nanti diperlukan, ya kan tinggal didetailkan. Tapi rangkaiannya udah jelas secara high levelnya atau secara gambaran utamanya udah jelas keperluan ini untuk apa. Kalau misalkan harus direvisi, harus didetailkan, ya tinggal kita detailkan seperti itu. Biar bisa aja ada konteks kayak gini, kita udah coba ngedetilin apa gitu ya dengan table, dideskripsikan nama aset, terus untuk level berapa segala macam, dan deskripsi terkait monsternya seperti apa, tapi tidak menjawab ini sebenarnya apa gitu kan. Maksudnya tuh secara gambaran dasar ya Anda kayak coba ngasih buku ke kita tapi gak dijelasin ini tuh buku tentang apa, tahu-tahu udah ada kontennya gitu, nggak dikasih dulu covernya gitu, nggak dikasih dulu sinopsisnya. Ya ini kita nggak sebenarnya ngebaca apa sih kayak gitu, tahu-tahu udah dikasih bagian yang serunya aja, kita kan nggak tahu ini serunya di mana gitu. Ya gitu kan, analogi sederhananya seperti itu gitu. Ya harus kita jelaskan dulu keperluannya apa kayak gitu. Nah, gimana nih? Diem nih. Ya, terima kasih. Ya, ya nanti terima kasihnya kalau memang TA-nya udah lancar dan lulus, nantilah kabarin gitu ya kalau misalkan sudah lulus, sudah wisuda gitu. Untuk sekarang mah kan masih tahap awal, aku juga nggak tahu apakah apa yang aku kasih di sini tuh sebenarnya bermanfaat atau enggak. Seperti itu ya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik lah. Itu berarti baru satu pertanyaan kah? Boleh minta contoh template dan prosedur penulisan game design dokumen. Nah, itu ada di videoku, tapi nanti juga aku bakal coba kasih gitu ya. Atau ya berhubung sambil direkam juga, aku mungkin coba ini deh. Coba share gitu ya. Komentar word. Oh iya, kalau misalkan ya ini balik lagi ke game design. Tadi itu sebenarnya kalau misalkan pengen coba ditarik benang merahnya kan end to end goalsnya ngapain, terus ngapa apa terus balik ke actionnya ngapain aja. Itu sebenarnya sama aja kita bikin core loop dari game kita gitu. Seperti itu. Laporan akhir. Ya, coba ini dulu lah. Aku mending share screen aja kali ya. Share screen. Oke. Yo, bisa terlihat? Terlihat Lihat. tidak?
Oke. Ya ini aku malu sih sebenarnya nunjukin ini. Tapi oke. Ya gini, kalau misalkan GDD udah aku ceritakan tadi di TA, harusnya itu bisa jadi bagian dari lampiran lah ya. Bagian dari lampiran seperti itu. Jadi jangan jangan dimasukkan sebagai apa konten utama untuk si TA-nya, ya jangan. Itu kalau misalkan masih nggak ngambil apa kuliah game, ya kuliah game design atau apa ya harusnya jangan lah. Tapi kalau misalkan oh memang diajarkan sebelumnya ngedesain game ada perkuliahannya, itu boleh dimasukkan. Jadi intinya itu apa yang dimasukkan ke dalam TA harusnya bagian-bagian yang relevan yang sudah pernah diajarkan selama kuliah seperti itu. Dari sini paham lah ya. Nah, cuman kalau untuk TA ini jujur apa secara daftar isi gitu ya, secara konten harusnya bakal overkill banget sih kalau untuk TA apa kalau untuk TA gitu ya si GDD-nya. Karena pada dasarnya GDD itu adalah dokumen internal. Jadi khusus untuk tim. Seperti itu. Dan apa ya di tim berarti kan ada bagian artisnya, ada bagian audionya. Jadi kan di GDD itu berarti harus merangkum semua bagian yang ada di game tersebut. Nah cuman aku nggak tahu kalau misalkan nanti oh di GDD pengen coba di persempit gitu ya si kontennya itu bagian-bagian teknikal atau yang relevan dengan problem yang ingin coba dijawab, itu juga nggak masalah. Mending seperti itu kalau menurutku. Makanya bikin kalau mau bikin GDD untuk TA jangan langsung mulai dari template-template yang wah bejibun gitu ya, isinya table of contentnya udah berapa puluh halaman gitu, enggak. Sesimpel kayak sebenarnya bikin satu slide apa beberapa slide gitu ya, Google Slide sederhana itu juga sangat oke. Gitu. Core experience atau nanti kalau misalkan di kampusnya udah disediakan template GDD seperti apa ya tinggal ngikutin aja dari situ. Cuman yang mau aku coba highlight sebenarnya apa yang bisa diambil dari apa dari gameku gitu ya untuk TA. Jadi selalu mengacu kepada platform. Oke lah. Ini sebenarnya deskripsi awal si gamenya itu apa. Kalau misalkan story ya kasih lihat sebenarnya storynya apa, bagaimana si karakter itu menjalankan peran sebagai si MC, si player menjalankan peran sebagai MC dari karakter di game tersebut kayak gitu, objektifnya sebenarnya ngapain kayak gitu. Nah ini sebenarnya overkill juga sih karena ya ini mah ngambil dari ngambil dari web novel yang pernah aku yang pernah aku posting gitu ya dulu untuk dijadikan konten GDD. Nah terus definisikan karakternya akan ada apa aja gitu. Meskipun katakanlah nanti di TA hanya bisa sampai prototipe sederhana, tapi jelaskan di prototipe tersebut tuh sebenarnya konten-konten yang akan masuk itu apa gitu. Dan nanti kasih bukan disclaimer ya, kasih kayak catatan kecil ini apa si ruang lingkup GDD-nya itu hanya untuk prototype gitu, untuk menjawab problem untuk keperluan TA seperti itu. Entah nanti ketika Mas Radit udah lulus ingin melanjutkan TA-nya gitu ya di produk beneran gitu ya, pitching ke perusahaan segala macam ya agak masalah. Bagus gitu. Iya berarti kan TA-nya benar-benar kepake. Itu tidak berakhir di perpustakaan kampus aja gitu. Nah ini kasih lihat flowchartnya seperti apa. Ini rada salah juga sih. Ini kan flowchart story, cuman digambarkan dengan diagram algoritma. Flowchart algoritma seperti itu. Ya, tapi sama-sama aja. Kayak misalkan ya dari start. Nah ini sebenarnya apa core loop-nya seperti apa gitu. Ini bukan core loop sih, lebih ke ini kan berdasarkan scene gitu ya, skenario di level kayak misalkan tutorial tuh bakal ngapain aja. Seperti itu, keep moving, fail out, fair pass kayak gitu. Nanti di bawahnya muncul lagi, oh gameplay utamanya core loop apa gameplay utamanya akan seperti apa dari awal sampai akhir itu. Bukan core loop. Kalau core loop itu fokus kepada hal-hal yang teman-teman bakal apa ya selama bermain itu
kurang lebih player itu bakal ngapain aja kayak gitu. Jadi bener-beneran secara ya garis besarnya aja gitu. Jangan kasih detail. Oh, dari item entah bisa nanti kedepannya ngambil armor atau bisa juga ngambil senjata baru, enggak, jangan dijelaskan kayak gitu, tapi dijelaskannya adalah menemukan collectibles atau menemukan equipment baru kayak gitu aja. Kan equipment baru, terus menghadapi bos baru gitu, terus membuka level baru seperti itu kayak gitu. Nanti core loop-nya akan aku kasih lah. Nah, ini kayak gini misalkan ini contoh core loop-nya: choosing story branch, exploration, completing mission kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gamenya itu kurang lebih ya Resident Evil tapi wibu gitu ya. Ada anime estetiknya gitu. Terus jelasin endingnya kalau misalkan situasinya Mas Radit kayak misalkan win-lose conditionnya seperti apa gitu, apa yang menyebabkan game ini itu player lose, apa yang menyebabkan player itu win gitu, seperti itu coba dijelaskan di GDD seperti itu. Win lose condition seperti apa, objektifnya ngapain si player kayak gitu. Ya ini terlalu wishy-washy. Terus jelasin juga obstacle-nya bakal ada apa aja, terus karakter yang bisa dimainkan apa aja, seperti itu. Control sim, ya boleh kayak gitu. Nah ini kalau pitch deck nih, harus ada audiensnya, personanya apa. Ini namanya player persona gitu. Kayak misalkan teman-teman bikin game, kan harusnya teman-teman udah bisa ngebayangin kira-kira orang-orang yang kayak gimana gitu ya yang bakal mainin game teman-teman. Nah kalau misalkan udah kebayang kayak gimana, oh dia wibu intinya, oh dia suka genre storytelling gitu ya. Kayak Detroit Become Human, kayak misalkan The Walking Dead atau apapun itu. Nah, coba dari tipe-tipe player yang teman-teman pikirkan, coba bukan direalisasikan, coba visualisasikan menjadi orang beneran, kira-kira seperti apa. Orang-orang yang main game kayak gini tuh biasanya umurannya tuh rentan berapa? Oh, remaja atau mungkin orang dewasa baru kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan kerja belum berkeluarga. Jadi kalau misalkan pulang malam bisa main game dengan bebas kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita mapping kayak gitu. Tapi apakah ini harus ada di TA-nya Mas Radit? Bisa jadi, tergantung. Kalau misalkan memang nanti TA-nya itu akan melibatkan stakeholder. Stakeholder itu apa? Kalau misalkan kita bikin game edukasi, nah teman-teman bisa coba ini datang gitu ya ke SMA atau SMK-nya teman-teman dulu gitu ya. Tanya-tanya, aku ada TA ini nanti pengen dicoba gitu ya dengan salah satu siswa ini, siswa kelas IPA berapa gitu ya, biar bisa kita coba gitu apakah eh, teman-teman di sana bisa memahami materi tentang asam dan basa setelah memainkan game ini gitu. Terus nanti nextnya itu akan dievaluasi apakah ketika udah memainkan game ini beberapa hari kemudian dikasih ulangan harian gitu ya dengan tema yang sama gitu. Bisa aja seperti itu. Terus apakah berhasil atau enggak? Nah, itu kan berarti bisa jadi konten di bab 5-nya gitu. Kesimpulannya bisa ditarik, data-datanya apa. Oh, siswa yang asalnya memang dinilai kurang mampu gitu ya di mata pelajaran kimia, tapi untuk asam basa kali ini setelah melakukan setelah memainkan game ini dan menjawab beberapa pertanyaan pada saat ulangan harian, mampu mendapatkan minimal tidak remedial gitu ya, minimal KKM kayak gitu-gitu. Ini kebayang ya kenapa aku bisa langsung membayangkan ya hal-hal seperti ini ya. Sesimpel ya aku pun punya banyak keresahan gitu. Jadi sebenarnya apapun yang aku ceritakan tadi, kayak misalkan contohnya game asam basa segala macam, itu sebenarnya karena dulu tuh aku pernah merasakan keresahan seperti itu, cuman ya di bring up aja sekarang gitu ya, dengan berhubung ya kebetulan aja teman-teman lagi melaksanakan TA gitu ya, semester genap, semester akhir gitu ya sekarang, jadi bisa sekalian seperti itu. Perlu kita lanjutkan atau mungkin cukup dengan, nah ini kalau ini reference-nya ngambil dari game apa aja biar sebenarnya kalau di GDD tuh
atau mungkin dokumen-dokumen yang lain lah, misal nanti pitching atau apa, selalu ini ya, selalu berpacu pada kata-kata ini, show more don't tell, kayak gitu. Jadi lihat, apa, kita dituntut lebih banyak untuk memperlihatkan sesuatu ketimbang kayak nyeritain di deskripsiin gitu ya panjang lebar kayak gitu. Kalau misalkan game teman-teman bisa ditarik, apa, benang merahnya sebenarnya ini gamenya mirip game apa, oh mirip game platformer atau mirip game apa, yang sebenarnya langsung aja kasih lihat ini tuh sebenarnya game Mario tapi tujuannya untuk edukasi, kayak gitu gitu. Jadi selalu kasih asumsi bahwa game kita itu mirip apa, kasih 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 sebuah knowledge yang memang orang-orang itu sudah tahu atau sudah familiar, biar apa, kita nggak usah banyak menjelaskan seperti itu. Rata-rata kalau misalkan di karya tulis, orang tuh suka pakai kata-kata yang ada di Google gitu ya. Belum tentu yang apa yang di Google itu benar-benar menjelaskan objek tersebut, tapi lebih ke kayak apa, mentranslate yang harusnya definisinya dalam bahasa Inggris, ketika ditranslate di Indonesia malah jadi awkward gitu ya, terdengarnya malah jadi makin gak paham. Tapi ketika kita menggunakan ya apa, knowledge sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman main Genshin gitu ya kan, Nahida gitu ya kan selalu bilang analogi adalah ketika kita berusaha memahami sebuah knowledge baru menggunakan knowledge yang sudah ada. Seperti itu kan ya, bener bener ini sih, bener efektif gitu ya, nggak, bukan hanya konten game, itu juga bermanfaat. Bahkan aku merasa ya Genshin juga secara tidak langsung adalah game edukasi gitu ya. Untuk teman-teman yang memperhatikan cerita seperti itu. Boleh izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Kalau pembuatan GDD ini dibuat setelah apa? Pembuatan prototipe atau sebelumnya? Oh, sebelumnya. Justru ngebuat prototype itu berdasarkan GDD yang udah dibuat. Seperti itu. Tapi GDD, Oh, oke oke. itu sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Tapi apakah itu menjadi, ya harus jadi sebuah, bukan habit ya, apa namanya? Sebuah struktur atau sebuah flow yang baku, enggak juga. GDD itu sebenarnya iteratif. Ketika teman-teman ngedevelop mungkin menemukan sesuatu kayak misalkan aku gak bisa bikin ini nih dalam waktu cepat, atau mungkin mekanik ini sebenarnya kayaknya nggak perlu-perlu amat, ya bisa aja GDD-nya di-update gitu, menyesuaikan dengan kemampuan ketika implementasi, bisa jadi seperti itu. Atau ketika teman-teman udah bikin mekanik sesuai yang ada di GDD ternyata tidak proven gitu, nggak sesuai dengan goals atau tidak memberikan impact yang sangat berarti di game teman-teman, kayak misalkan bikin game action RPG tapi fokusnya di mancingnya gitu, padahal mancingnya nggak perlu-perlu amat gitu, sehingga si pesan utama yang pengen disampaikan ke gamenya itu nggak nyampe, ya udah mancingnya dihapus aja. Banyak kok ya kejadian hal-hal seperti itu gitu ya, kayak pangkas 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 pada akhirnya GDD-nya jadi apa, jadi game visual novel. Bisa ada juga yang seperti itu gitu, selama gamenya bisa Iya. tersampai, iya, selama apa, Iya. goals dari game tersebut bisa tersampaikan gitu ya, harusnya nggak masalah. Seperti itu ya. Mungkin ini karakter stylenya segala macam, ini aku gambar sendiri by the way, tapi pas sebelum sebelum pakai art style yang sekarang mah udah sangat ini dulu game 2D gitu rencananya, tapi malah jadi game 3D gitu ya setelah ditolak pitching. Ya gitulah kurang lebih. Nah, terus kasih ini flow apa, si screennya seperti apa, kayak misalkan kalau misalkan di game itu lebih ke scene-nya apa aja, mulai dari main menu ke level apa secara flow gitu ya. Screen flow ya. Gitu. Kalau di TA harusnya screen flow masuk konten pembahasan juga sih. Gitu. Sebenarnya kalau untuk perkuliahan ya, aku lebih seneng kalau misalkan teman-teman bisa pakai atau bisa mengadaptasi, apa ya, mengadaptasi SDLC gitu ya untuk mengembangkan game, ketimbang langsung pakai GDD atau GDLC seperti itu. Karena apa ya, ya ini terkhusus
ya teman-teman yang informatika. Biar apa ya, biar kalau menurutku ya, kalau misalkan nanti entah dosen pengujinya itu bukan dari ranah multimedia atau mungkin gak ngerti game, tapi secara structure, oh ternyata seperti ini, jadi ditranslate gitu, di convert. Jadi beliau yang tidak ngerti game juga paham, oh kurang lebih interaction yang ada di dalam si game ini tuh kayak gini, user interactionnya, kayak misalkan class behaviornya segala macam, itu kan langsung bisa kebayang gitu, ketimbang langsung dengan tema game. Bisa jadi seperti itu, tapi berhubung karena Mas Radit juga di kuliahannya ada matkul game dev, harusnya nggak masalah sih, cuman ya nice to have aja kalau misalkan bisa dan mampu, seperti itu. Menjawab tidak ya? Sangat menjawab, Kak. Eh, udah berapa nih? Bagaimana mendesain game? Minta contoh, template, dan prosedur penulisan game design dokumen. Nanti mungkin aku bakal kasih juga di deskripsi. Ya bakal di forward lagi lah. Ini harusnya bisa dicek di videoku yang sebelumnya yang bikin game dari nol. Tapi mungkin aku coba forward lagi di game description. Kalau misalkan GDD yang ini aku belum berani share sih. Ya, meskipun harusnya udah nggak relevan karena gamenya juga udah berubah dari 2D jadi 3D. Cuman secara konten masih ada yang perlu digali lah. Ya sebenarnya penulisannya nggak terlalu baku. Jadi malu aja kalau dilihat tulisannya acak-acakan. Tuh. Apa yang harus, nah kita berarti up, kesampingkan TA dulu. Berarti kita udah aman buat masuk yang bagian tutorial hellnya itu. Atau gimana nih? Atau ada yang masih pengen dijawab gitu terkait TA dan juga terkait game design segala macam. Boleh lanjut, Kak, ke tutorial hell. Nah itu. Oke. Ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk belajar fundamental? Atau ya sedikit ini dulu, sedikit transisi. Mumpung ada pertanyaan yang cocok. Kayak apa yang harus dipersiapkan ya untuk belajar apa bikin game, kayak dari tutorial, apakah fundamentalnya dulu atau gimana gitu ya. Nah, rata-rata orang yang ini ya, orang-orang yang coba memulai gitu ya dengan mandiri, apa sih istilahnya? Aku lupa. Aja. Belajar mandiri itu apa ya namanya? Atau tidak? Otodidak, ya Allah. Ya, ya. Ya. Ya, otodidak maksudnya. Kalau misalkan orang belajar otodidak lebih ke karena dia tuh nggak ada arahan kan. Ini sebenarnya pengen mulai belajar dari mana dulu gitu kan. Kalau misalkan ngikutin tutorial bisa jadi malah langsung nggak kebayang gitu, apa ya, ya ngikutin mah ngikutin. Tapi setelah itu beres, sekarang apa gitu? Selanjutnya apa? Kayak gitu kan. Ya kalau menurutku sih karena ini konteksnya kita belajar sesuatu yang baru dan juga kebetulan lagi ada TA juga gitu ya, otomatis dibatasi oleh waktu juga. Kalau kalau misalkan teman-teman ya belajarnya itu untuk waktu luang hanya sebatas ingin explore tahu, ya tidak ada yang salah untuk belajar dari fundamental dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang ada target yang perlu dicapai dalam 6 bulan atau mungkin kurang, harus ada sesuatu yang dihasilkan, akan lebih bijak kalau teman-teman itu apa ya, pakai mendefinisikan learning needs-nya teman-teman atau belajar sesuai kebutuhan teman-teman atau sesuai end goals-nya teman-teman apa. Misal teman-teman udah tahu, oh berarti aku pengen bikin game apa sih namanya tuh, game Subway Surfer. Apakah kita harus tahu Unity-nya dari apa sampai dalam gitu ya, mulai dari kayak apa, bagaimana optimalisasi memori segala macam? Enggak, kita ya hanya belajar sesuai dengan sesuai dengan goals kita. Oke, bikin game Subway Surfer ini bisa teman-teman mulai dengan mencari tutorial, itu lebih bagus untuk langkah awal. Cuman ketika mengikuti tutorial, harusnya teman-teman bisa ini juga, bisa membayangkan apakah tutorial ini selama dari konten-kontennya kan. Kalau misalkan ada playlist, kita bisa lihat dari judulnya dulu aja, dari serangkaian tutorial ini apakah masih align dengan kebutuhan teman-teman atau mungkin kurang, atau mungkin ya terlalu overkill gitu. Harusnya saya
ngerjainnya ini nggak usah sampai ini ya. Itu teman-teman bisa sebenarnya bisa menjawab sendiri hanya melihat dari konten video atau ya dari judulnya dulu bisa dilihat kalau misalkan itu sesuai, atau mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu, ya beruntung teman-teman hidup di zaman sekarang, harusnya dari apa yang teman-teman bikin ke tutorial, teman-teman bisa coba arahin aja ke ChatGPT. Sebenarnya itu lebih bijak gitu. Ini konteksnya teman-teman membuat sesuatu ya. Kalau misalkan teman-teman membuat sesuatu from scratch tanpa memikirkan high level atau end goalsnya seperti apa, tahu-tahu udah dibikinin, jadi itu yang nggak boleh teman-teman lakukan kalau menggunakan AI. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan AI sebagai sarana untuk mensupport teman-teman dalam mempelajari sesuatu, atau misalkan mengkonfirmasi apa yang aku pelajari selama ini atau apa yang udah aku bikin seperti ini, kalau misalkan pengen ditambahin ini ada yang kurang atau mungkin malah kelebihan kayak gitu, itu kan bisa teman-teman coba gitu menggunakan AI. Manfaatkan. Ini kita nggak bicara konten TA ya. Aku yakin dosen pasti nyuruhnya konten TA itu nggak boleh pakai ChatGPT, harus pakai kata-kata sendiri lah minimal. Ya itu valid karena apa ya? Kalau misalkan kita pakai ChatGPT, ya kebanyakan yang terjadi adalah mahasiswa tidak tahu kontennya sendiri dan tidak tahu bahasa bahasa yang disajikan. Tapi ketika kita nulis sendiri, meskipun nanti entah belibet, itu kan nanti bakal direvisi. Tapi kita udah tahu apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya. Selama itu memang TA bikinan kita. Seperti itu. Aku sangat meyakini ya teman-teman di sini tuh tidak ada yang pakai joki gitu ya. Dan ya aku tidak akan menormalisasikan hal tersebut. Karena ya yang pengen lulus itu teman-teman seperti itu, yang ingin yang ingin keluar sebagai sarjana asli itu teman-teman gitu. Dan sarjana kan harus punya cara berpikir yang sistematis. Terlepas nanti mungkin skill setnya beda-beda, ada yang udah bisa ini dan itu, tapi setidaknya bisa berpikir, oh kalau untuk membuat seperti ini sepertinya aku harus belajar ini dulu. Ya udah, itu kan bisa dilakukan nanti gitu. Seenggaknya nggak bingung, kita udah punya arahan, kita udah bisa mandiri gitu menentukan jalur kita masing-masing, entah karir atau mungkin ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu gitu. Itu yang sebenarnya harusnya bisa teman-teman mahasiswa itu coba pikirkan gitu, kenapa teman-teman kuliah gitu enggak sebatas ingin mendapatkan ijazah aja, harusnya seperti itu. Ya ini jadi lumayan melenceng ya dari pembahasan, cuman ya aku juga rada ini juga kalau misalkan tidak aku sampaikan, ya ini ya takut takut lupa gitu. Ini juga sebenarnya salah satu keresahanku gitu, melihat zaman sekarang seperti apa gitu. Oke, ya kayaknya nggak menjawab lah ya yang tadi transisi ya yang tutorial hell, tapi tapi harusnya menjawab satu satu persoalan yang tadi, kayak misalkan ya harus mulai dari mana gitu, fundamentalnya dulu atau enggak ya. Enggak harus. Coba eh, apa ya gunakan, atau bahkan gini, ini topiknya kan tentang development ya, bukan research. Harusnya kalau development itu se pasti dikasih bare minimum. Source code-nya harus kita bikin sendiri, itu sejauh apa, atau mungkin ya berapa persen gitu game game kita itu kita bikin sendiri, sisanya mungkin kita manfaatkan source code yang udah ada di luar sana secara open source gitu, atau ya ambil hanya logic mekaniknya aja, nah itu boleh. Tapi secara structure nggak sama dengan apa yang ada di reference-nya gitu, kayak misalkan di GitHub. Kan di GitHub suka banyak tuh project-project yang bisa teman-teman ambil gitu ya di fetch gitu. Siapa tahu ada game yang teman-teman ingin coba bikin tapi ternyata udah ada yang bikin di GitHub. Itu kan sebenarnya ya balik lagi, aku pernah membahas ini. Jadi ada istilah namanya don't reinvent the wheel, ya dimana kalau misalkan ada orang yang udah membuat ban, ya kita nggak usah capek-capek bikin ban, kita pakai uh, kita tinggal pakai aja gitu ban yang udah ada, nggak, atau kita ya mendesain ban yang sesuai dengan ban yang sudah ada, seperti itu. Nggak usah capek-capek memikirkan wah torsinya nanti bagaimana, atau mungkin ukuran dimensinya segala macam. Ya itu kan sesuaikan dengan keperluan dari
sepeda atau mungkin dari kendaraan yang akan teman-teman pasangkan ban tersebut kayak gitu. Jadi don't reinvent the wheel. Kayak misalkan ya pabrik mobil juga ketika memanufaktur mobil mereka ya bannya tidak mereka manufaktur sendiri, harusnya kan ambil dari distributor gitu atau kerjasama dengan merek-merek. Yep. Aku tuh suka otomotif si keceplosan nanti menyebutkan merek-merek ya, tapi intinya tau lah ya seperti itu. Jadi bisa dicoba explore dulu kalau memang udah dapet topiknya. Oke, udah kebayang pengen bikin game yang seperti apa kayak gitu, apa tic tac toe sederhana atau mungkin game Tetris, game Bubble Pop kayak gitu ya. Cari aja source code-nya ada nggak, ada yang udah jual template ada yang udah menyediakan template-nya gitu ya secara open source kayak gitu. Dan perhatikan juga sumbernya, sekali lagi apapun yang teman-teman gunakan selalu sertakan di TA teman-teman gitu, sumbernya dari mana, keperluannya untuk apa, seperti itu begitu. Karena kalau nanti ketahuan ya bisa jadi masalah sih di kemudian hari seperti itu. Dan ya ini juga aku sedikit balik lagi, kita ngobrol diskusi kayak gini gitu ya, tidak secara sistematis gitu ya, tidak sesuai pertanyaan yang ini jawab, tapi ada yang ingin aku coba sampaikan. Kenapa TA harus kebanyakan harus referensinya itu di 5 tahun terakhir. Kita nggak bicara toolsnya mungkin ya, kayak Unity ya, Unity udah dari lama tapi kan diupdate terus. Kayak pernah tuh ada yang komen jangan pakai RPG Maker udah terlalu tua ya, kan ada RPG Maker MV, ada RPG Maker versi ini, itu kan baru gitu. Tapi maksudku yang harusnya yang tidak boleh yang harus jadi batas gitu ya, referensinya itu di 5 tahun terakhir itu untuk bukan teknologi ya, untuk problem problem yang masih relevan. Jadi kayak misalkan OTA ini karya tulis ini bisa kita jadikan referensi. Kenapa? Karena mungkin problem seperti itu masih belum terjawab atau mungkin ada solusi yang lebih praktisnya kayak gitu. Kita lihat dalam rentan waktu 5 tahun bisa bisa jadi memang belum ada improvement yang signifikan dari topik yang pernah dibahas di referensi sebelumnya, bukan atau di 5 tahun terakhir seperti itu. Tapi kalau misalkan udah menuju 10 tahun segala macam, bisa jadi masalah tersebut atau bahkan solusi yang diberikan itu tidak relevan, entah mungkin secara teknologi obsolete atau mungkin memang sudah terjawab dan bukan jadi masalah di zaman sekarang gitu, karena mungkin sudah ada AI segala macam ya, bisa jadi seperti itu. Itulah makanya ya TA itu selalu dibatasi, referensi yang kita ambil itu tuh relevan untuk di 5 tahun terakhir seperti itu. Kebayang ya, ini tidak melulu jadi menjawab langsung pertanyaan yang di YouTube, tapi ya moga-moga bisa membantu lah. Ini kalau misalkan mau dicatat ya catat aja. Cuman karena aku merekam ini juga ya harusnya nanti aku upload sih. Kalau misalkan mau coba ditonton. Nanti. Ya, tapi cukup menjawabkan ya apa yang harus dipersiapkan untuk belajar. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau untuk TA ya cari tutorial, cari ya cari-cari open open source gitu ya, aplikasi Git yang udah ada seperti itu. Belajar dari tutorial course ya oke. Cuman ini kan belum menjawab bagaimana cara lepas dari tutorial hell. Ya balik lagi, sebenarnya tutorial hell itu terjadi ketika apa yang sudah kita pelajari kita tidak tahu direksi atau goalsnya itu apakah sesuai dengan keperluan kita, lebih tepatnya keperluan kita atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan itu udah sesuai ya harusnya kita nggak usah melihat kita harus cari tutorial lain nih, ya enggak gitu. Bisa aja kita cari tutorial lain kalau memang ada bagian yang tidak tercover di tutorial tersebut. Tapi apa bisa jadi beda, coba analisis aja sebenarnya esensinya di tutorial ini atau di bagian yang pengen kamu ambil di tutorial tersebut itu apa. Karena sebelumnya tadi kamu udah belajar gitu ya selama perkuliahan, belajar algoritma, belajar OOP, itu seharusnya kan bisa
ini ya, bisa kamu ambil kesimpulan sendiri atau bisa rekonstruksi ulang biar sesuai dengan apa yang ingin coba kamu buat, seperti itu. Ini tanpa melihat ya aku Mas Radit gitu ya, selama kuliah sebenarnya belajar apa atau mungkin apa yang seharusnya dipelajari tapi malah belum gitu ya, nggak diambil mata kuliahnya atau apapun itu. Tapi ya moga-moga apa yang selama ini ya dipelajari di mata kuliah untuk nanti TA-nya itu ya relevan gitu, sesuai dengan apa yang TA yang ingin Mas Radit buat, seperti itu ya. Masalah tutorial yang diambil itu relevan atau tidak ya balik lagi, sebenarnya udah sesuai sama goalsnya belum, mau bikin apa, seperti itu. Karena gini, kebanyakan kita mungkin ketika dapat sebuah tutorial kita tidak sadar sebenarnya tutorial itu sudah cukup untuk keperluan game kita atau produk kita. Cuman karena kita terlalu bisa jadi terlalu gengsi, katakanlah kayak misalkan gak ada aset ini, gak bisa bikin audio yang juicy gitu, kayak misalkan nge-trigger keluar visual effect yang yang kaya gitu ya, secara konten seperti itu ya. Bisa jadi di tutorial tersebut gak ngasih tahu itu, tapi sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang ingin kita bikin gitu, bare minimum ya lah, katakanlah. Cuman karena kitanya gengsi ya udah, kita jadi nyari lagi ya, jadi bingung mengkompil aku ini belajar apa, seperti itu ya. Biarkan saya istirahat dulu, tapi ya ada hal yang ingin disanggah dari statement-statement tersebut dari Yepingku. Sudah sangat menjawab, Kak. Oh, oke. Syukurlah kalau begitu. Ada lagi kah? Apakah ada saran lain? Ntar kita coba cek di komentar Discord. Deng, deng, deng. Ya harusnya ya mudah-mudahan beneran terjawab gitu ya. Tapi nextnya kalau misalkan kedepannya ya ketemu problem lagi gitu ya, atau mungkin ya udah kepikiran topik tapi belum tahu harus digali sedalam apa, ya itu boleh sih kalau misalkan kita mau diskusi lagi nanti juga ya. Mudah-mudahan nggak harus aku jawab via online kayak gini, online meet kayak gini ya, meskipun bisa aku jadiin konten sih. Tapi ya nggak, maksudnya kalau misalkan bisa aku balas dengan cepat ya akan aku balas. Kalau misalkan aku ada waktu ya siapa tahu bisa kita bahas lebih dalam lagi, seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi writer block, kebuntuan menulis. Ini writer block, ya. Writer block berarti konten cerita, konten naratif. Apa mengacu ke sana atau mungkin mengacu ke penulisan konten TA? Ya aku mau coba ini dulu ya, sesuaikan ekspektasi dulu biar aku menjawab ini sesuai dengan apa yang pengen kamu ketahui gitu. So gimana? Maju ke story game, Kak. Story game. Oke, nah Story ini game. menarik ya. Berhubung sebenarnya role saya di game dev itu bukan sebagai naratif designer, tapi ya karena aku juga mengerjakan project pribadi yang ya game-gamenya kurang lebih banyaknya naratif. Jadi kalau misalkan aku bisa kasih tips ini sih, bisa dicoba gitu ya, tapi jangan dijadikan patokan. Kalau misalkan menulis cerita, kita bisa pakai konsep end to end tadi. Gitu. Pikirkan dulu end to endnya seperti apa, serangkaian serangkaian skenario dasar atau kejadian yang terjadi di cerita tersebut apa aja. Jangan dulu mikirin dari paragraf pertama ngejelasin sinopsisnya, awal mula kejadiannya seperti apa, enggak. Tapi langsung aja ke endingnya seperti apa, ending dari action ini seperti apa, ending dari action ini seperti apa, terus nextnya ke ending ke action ini seperti apa. Kayak misalkan contohnya, oke, kita mulai dari gameku ya. Aku coba, wah, jadi nge-spill dokumen pribadi tapi nggak apa-apa demi kelangsungan hidup game development Indonesia. Bisa saya spill.
tapi tidak akan saya share dokumennya. Gila nge-lag banget deh. Bentar. Apa ini? Stream quality, change window. Kita coba ganti ya. Change window kok gak muncul ya? Oh, ada. Stream share, kita coba. Udahkah? Sudah muncul? Yo, nice. Udah, Kak. Good. Iya. Oke, nah ini pitch deck. Berbeda dengan GDD. GDD kan khusus untuk dokumen internal, untuk kelompok. Biar apa? Biar ketika development teman-teman kelompok kawan-kawan gitu ya tidak nggak ngedevelop itu ya berdasarkan apa yang ditulis di GDD seperti itu, jadi nggak kemana-mana seperti itu. Nah cuman ini pitch deck fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk eksternal, untuk dibawa ke luar internal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba pitching gitu ya ke apa ya namanya itu, publisher, ya Allah banyak terms yang lupa gitu ya gara-gara pembahasan ini, ke publisher gitu ya. Kayak misalkan pengen coba ngeraih deal biar gamenya dipublish di publisher tersebut, atau mungkin untuk mendapatkan pendanaan atau ikut program-program tertentu. Nah pitch deck ini berfungsi untuk menjelaskan secara singkat namun efisien gitu ya, harapannya biar orang luar atau pemangku kepentingan di di publisher atau yang lain, biar orang-orang yang melihat pitch deck ini tuh bisa langsung dapat gambaran kira-kira ini tuh game apa dan apa yang ingin coba dicapai dari game ini, seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara dari bisnis ya, bisnisnya juga perlu dipertimbangkan juga gitu, kayak misalkan kita lihat dari game-game yang dijadiin referensi penjualannya seperti apa, apakah laku atau enggak. Terus kita lihat apakah game-game yang dijadikan referensi atau kompetitor itu mereka memiliki kekurangan apa. Nah dari kekurangan yang ada di gamenya kompetitor atau game yang ada di referensi gitu ya, yang mungkin di expect gitu ya bisa didapatkan kontennya oleh para player, kita coba kita coba jawab atau kita coba implementasi di game kita gitu, kayak gitu, untuk mengobati ininya mereka gitu, hal yang mereka tidak dapatkan selama main game-game kompetitor atau game-game yang kita jadikan referensi, game yang sudah ada atau game yang familiar gitu. Kontennya apa, kurang lebih sama kita jelaskan game ini tentang apa. Nah ini GDD yang itu dibuatnya dulu ketika aku masih kuliah, aku masih ingat. Cuman yang pitch deck ini ketika aku setelah lulus kelihatan beda lah ya dari segi art style. Ini aku gambar sendiri sih btw. Ya itu. Nah balik lagi, kita belajar sesuai dengan kebutuhan. Aku kalau ngelihat gambar ini kayak wah ini mah udah jago, enggak, maksudku kayak misalkan aku bisa mendapatkan nge-achieve art style seperti ini tuh sebenarnya karena aku ya mendefinisikan learning needs-ku gitu dalam membuat gambar. Kayak misalkan aku pengen ngebuat gambar yang rata-rata ya anime gitu, stylenya pun nggak yang terlalu overshading segala macam, enggak, tapi kayak shading sederhana, blocky, dan cell side paling dikasih kayak sedikit post processing segala macam biar jadi kayak gini. Dan akhirnya aku belajar dan hasilnya ya sesuai dengan apa yang aku pelajari dan aku butuhkan gitu. Jadi nggak harus kayak harus bikin otot yang realism seperti apa, atau mungkin pose action yang lebay gimana, yang dinamis, atau enggak seperti itu. Karena kebutuhanku, aku ngebikin gambar ini sebenarnya untuk marketingnya aja gitu, tidak untuk dijadikan entah webtoon gitu ya, atau komik, atau mungkin ya apapun gitu ya yang memerlukan berbagai pose dinamis dan mungkin panel storytelling yang cukup representatif gitu ya. Kan kalau misalkan kamu di manga gitu ya, ketika ada samurai nebas orang pakai pedangnya yang dia gambar, apakah ketika pedangnya sebelum diangkat sebelum ditebas atau setelah ditebas? Pasti selalu setelah ditebas gitu, dan nggak kagok
pas saat si pedangnya nyentuh si orangnya, enggak, pasti pas setelah ditebasnya itu yang dia gambar seperti itu. Dan langsung ada lining efeknya, darah-darah berceceran kayak gitu biar makin kena kesannya, oh ini tebasannya cepat seperti itu ya, kayak gitu. Itu yang dipelajari gitu sebelumnya, itu yang perlu dipelajari gitu kalau misalkan tujuannya bikin manga atau bikin webtoon. Tapi kalau mau bikin ya konten-konten ilustrasi biasa, nggak harus sampai bikin pose dinamis, meskipun akan sangat membantu kalau misalkan belajar. Dan balik lagi keperluannya apa, kayak gitu, apakah ini memang perlu dipelajari dulu atau mungkin ya kita bisa skip ke hal lain seperti itu. Ya ini mungkin cuman sedikit lebih bagus dari gambar yang sebelumnya ya. Aku juga nggak terlalu masih kurang pede juga sih sebenarnya dengan asal kayak gini. Gitu. Kita balik lagi. Nah, ini ada core experience. Kayak ini game yang dijadikan referensi itu apa. Terus aku coba mapping sebenarnya gameku ini posisinya ada di mana gitu. Kita bikin kuadran, horizontal, vertikalnya. Horizontalnya seperti kayak misalkan apakah ini gamenya full mekanik atau full action, atau misalkan ada story full naratif seperti itu, story focus. Terus dari atas ke bawahnya, apakah ini game itu untuk segala apakah si game ini tuh kita bermain sebagai karakter orang dewasanya atau karakter anak kecilnya seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya, positioning. Jadi positioning itu sangat dibutuhkan gitu. Untuk game kita, sebenarnya game kita ini kalau misalkan dibandingin dengan lain-lain, posisinya itu ada di mana gitu. Dan ini kebetulan apa yang bisa aku posisikan berdasarkan game yang aku jadikan referensi. Product solution, tapi belum aku nunjukin ini sebenarnya untuk apa ya. Oh, writer block ya, lupa. Kok jadi lupa ya tujuan awalnya. Jadi ya writer block. Nah, ya kurang lebih kalau misalkan saran aku ya, ini di mana ya, selalu tulis sebenarnya kejadian besar yang terjadi di dalam cerita atau di game teman-teman itu apa dalam gambaran besarnya. Jadi dalam bongkahan ceritanya. Dan di bongkahan ceritanya ini nggak langsung jangan langsung ceritain ya awal mulanya seperti apa, enggak, tapi langsung aja outputnya apa. Nah, itu lebih tepat mungkin. Output dari bongkahan cerita itu apa. Misalkan chapter 1, Aniset atau MC kita terjebak di kota baru. Terus level 2 di chapter 2 endpointnya apa. Oh, ketemu survivor yang lain, ternyata ada anak kecil di situ. Terus yang ketiga, ternyata si reveal, ternyata si anak kecil ini ternyata assassin, kayak gitu. Yang keempat, kita udah mulai fase-fase betrayal segala macam, udah mulai banyak konflik yang terjadi di situ. Langsung chapter 5 mulai Aniset menentukan decision, apakah dia ingin fokus untuk kabur keluar dari kota tersebut, atau mungkin ingin mencari tahu lebih dalam, atau mungkin ya asalkan dia survive aja lah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah peduliin moral segala macam. Nah, dari situ kan langsung ke branchingnya gitu seperti apa, dan waktu di branching juga end to endnya seperti apa gitu, apa yang bisa kita tulislah kesimpulan di setiap ya rencana ceritanya. Kalau misalkan kita udah dapet end to end, nah mungkin Mas Radit belum kebayang dari end to end ini tuh sebenarnya apa yang bisa kita jadikan gitu. Jadi dari end to end tersebut ya, kita ketika udah tahu end to endnya ngapain, kita udah tahu outputnya itu apa, kita bisa selipin sebenarnya yang terjadi sebelum di kejadian itu apa dulu. Seperti itu. Syukur-syukur kayak kita ketahui awalnya dulu, kayak misalkan ya kalau aku lebih senangnya udah tahu endingnya seperti apa, outputnya seperti apa, ya kita kasih inputnya itu bagaimana, apa yang jadi awal mula hal ini bisa kejadian. Setelah itu, setelah kita dapat, kita sebenarnya udah bisa sisipin buatlah input dan output ini bisa langsung saling relevan dan langsung nyambung tanpa kita selipin apapun kayak gitu. Sehingga ketika ada saatnya kita malas atau mungkin belum kepikiran ini sebenarnya ceritanya mau disisipin apa, cerita ini tuh sebenarnya secara flow udah sangat bekerja seperti itu. Udah nyambung nih satu sama lain, udah ada benang merahnya gitu, udah bisa diambil kesimpulan secara keseluruhan gitu, dan bahkan nyambung
Sehingga kalau misalkan kita mau coba disisipin gitu ya, filler-fillernya itu kan masih oke. Tapi kalau enggak pun yang nggak masalah dan masih works gitu. Ya in case kitanya malas gitu ya ke depannya untuk nulis gitu, atau mungkin harus melakukan sesuatu yang lebih impactful pada game kita, tapi ya kita udah punya gambaran, oh ceritanya kurang lebih seperti ini, ada ini kemudian dapat ini kayak gitu, udah. Gimana gimana, ya ini adalah apa ya, ambil ini sebagai referensi gitu dari orang yang malas menulis. Jujur aja aku sebenarnya malas menulis, tapi karena malas itu ya aku mulai mencari cara kira-kira biar menulis ini ya efektif gitu ya, biar gak buang-buang waktu gitu ya, gak buang-buang tenaga, gak capek sendiri. Apa yang harus dilakukan, ya yang aku dapat seperti itu sebenarnya rumusannya, yang skema yang bisa aku lakukan gitu. How? 1 jam 30 menit nih, udah setengah 10. Terima kasih Kak. Berarti eh, lebih baik apa nentukan endingnya dulu ya Kak? Ya end to end lebih tepatnya, bukan endingnya. End to End to end. end, Oh bisa iya. endingnya dulu. Goals utamanya sebenarnya apa yang pengen coba disimpulkan dari cerita tersebut. Kemudian bikin beberapa penggalan gitu ya, penggalan end to endnya lagi, kan namanya juga end to end, dari akhir ke akhir gitu ya, dari output ke output seperti itu. Yang terjadi apa. Oke Kak. Makasih. Iya. Ada lagi kah, ada yang belum terjawab ya? Tadinya pengen aku bahas gitu ya secara berurutan dari pertanyaan-pertanyaan ini, tapi ya ketika aku cerita malah jadi melipir kemana-mana dan malah menjawab pertanyaan yang lainnya juga gitu. Sepertinya sudah semua terjawab Kak. Oke oke. Tinggal nunggu kabar baiknya aja ya. Mungkin konfirmasi dulu ke dosen yang memang di ranah game dev untuk diskusi lebih lanjut. Nanti mungkin kalau misalkan ini diupload, kasih lah videonya. Aku juga penasaran lah. Emang bikin karakter, bikin story mandatory gitu kalau di TA? Bukannya TA itu ya fokusnya lebih ke menjawab problem gitu ya, menjawab berusaha menjawab problem gitu dengan pikiran yang lebih sistematis gitu ya, berdasarkan apa yang kita pelajari selama berkuliahan. Jadi nggak langsung fokus pada di outputnya ini harus ada apa-apa aja gitu. Nggak ada requirement, sorry, bukan. Berarti Mudah-mudahan lebih dengan ke cara, apa? Based on problem ya Kak. ya based on problem Lebih ke gitu. apa latar belakangnya. Iya, makanya kan ketika nulis karya tulis gitu kan, ya si TA-nya itu kan harus dari latar belakang dulu gitu. Hmm, iya Kak. Baik, terima kasih banyak Kak. Harusnya udah ini ya, udah oke ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah menjawab semua Kak. Ya, gimana? Sudah dicekokin ya ping selama 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Kak. Ya mungkin sekian dulu. Kalau dari aku ya, kalau misalkan nggak ada yang ingin kita bahas kembali, mungkin nanti setelah rekaman ini kalau misalkan masih pengen ngobrol gitu ya, ya manfaatkan lah. Ya udah nggak aku jadikan konten sih, cuman ya kita tutup dulu. Yuk, terima kasih Mas Radit. Ya aku sebenarnya yang bilang makasih sih, meskipun ya mungkin Mas Radit kayak ngebayangnya justru aku yang harusnya berterima kasih. Enggak ya, sama-sama diuntungkan lah, aku dapat konten, enggak ya, bukan karena konten, lebih ke aku bisa tahu gitu bagaimana problem dari tahun ke tahun gitu ya, apakah masih sama gitu ya apa yang dialami mahasiswa, ya ternyata sama aja. Saya ada yang diambil, ya ada manfaat yang diambil sih buat aku juga gitu. Jadi jangan jangan kayak ngerasa oh aku melakukan ini kayaknya ngerepotin Bang Manda gitu, enggak masalah, aku juga mendapatkan manfaat kok dari sini gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kalau misalkan nanti kita berkesempatan untuk melakukan hal seperti ini juga boleh gitu ya, selama itu bermanfaat dan produktif gitu ya, bisa menjawab keluh kesahnya teman-teman gitu, itu nggak masalah.
Oke, kita tutup dulu. Five, four, three, two, one. Nggak gitu ya. Yo, yuk.